Shalom, selamat pagi Jemaat GSKI Kana Cirebon yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat pecinta suara kebenaran dimanapun kita berada. Senang bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Hadirat Tuhan akan nyata di tengah-tengah ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan muliakan Dia, kita akan senangkan Dia. Dengan pujian musim akan selalu berganti. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita berkumpul dalam nama Tuhan. Di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat pagi hari ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Yesus. Dia mengenyangkanku Amin, amin Yesus. pelihara Haleluya Yesus. seumur hidupku.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Amin Jesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat yang ada saat ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Amin Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. katakan Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin Jesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih
sudah kumpulkan kami Tuhan untuk ibadah online saat pagi hari ini Tuhan. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi kami semua. Kami akan menyenangkan hati-Mu. Kami akan bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Semua bangkit berdiri, kita akan menyenangkan Tuhan lebih-lebih lagi. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Katakan, ku mau bersorak-sorai, mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin Yesus. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Katakan, ku mau bersorak-sorai, amin, sorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari
tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian. Katakan Tuhan Yesus yang termulia. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang ku cinta. Tiada Allah sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kau ku puja. Segenap hati kau ku sembah. Amin Jesus. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan indah pelangi tak seindah dirimu. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia dulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia dulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Katakan indah pelangi. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia dulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Amin Yesus, amin. Hanya Kau Yesus harga abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita mengisi bejana kita yang kosong dengan firman-Nya. Kita akan nyanyikan pujian. Semua yang menyenangkan hatimu. Biarlah saat pagi hari ini kita akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan bekerja saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dengan kerinduan hati kita. Sebelum kita dipanggil Tuhan menghadap Bapa yang di surga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah siap saat kita dipanggil oleh Bapa? Jangan sia-siakan waktu yang ada. Semua yang menyenangkan hatimu. Katakan semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang memuaskan hatimu. Ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku
melakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Katakan semua yang menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Semua yang menyenangkan hatimu. Katakan semua yang memuaskan hatimu. Amin Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Katakanlah banyak waktu yang sia-sia. Amin. Waktu yang sia-sia. Amin Tuhan, benar Tuhan. Tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang waktunya, takkan ku tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, amin Yesus, melakukan yang Bapa. Amin Yesus, amin amin Yesus. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku, benar Tuhan. Lihat kerinduan anak-anak-Mu di sini Tuhan. Kami semua Tuhan rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Banyak waktu yang sudah sia-sia kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan Kau ampuni dosa dan salah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, selalu kami rindu Tuhan mencari Engkau Tuhan, selalu mencari hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin amin Yesus. Segenap hidupku sebagai
bisa Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan menjadi Tuhan persembahan yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan pada saat pagi hari ini. Lewat bibir hamba-Mu, lewat mulut hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menaburkan benih firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi, Tuhan Yesus biarlah urapi hamba-Mu Tuhan sebentar Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan berbicara lewat mulut hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siapkan hati-Mu Tuhan, isi bejana-bejana kami yang sudah kosong Tuhan. Kami rindu terus Tuhan untuk Engkau Tuhan, ubah Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kalau kami seringkali Tuhan melupakan waktu-waktu Tuhan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa dan salah kami Bapa di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Kana, GSKI Kana Cirebon. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi ini. Itu semua karena anugerah, kasih dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. 1 minggu telah berlalu dan pada pagi ini kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya bacakan sekali lagi, Ibrani 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar melalui teladan Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Tuhan kita pada saat di dunia ini telah mengosongkan dirinya sebagai Tuhan dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia 100% manusia pada saat hidup di dunia ini. Dia mampu melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan untuk menaklukkan segala tipu muslihat iblis. Walaupun sekarang saat ini iblis begitu banyak menawarkan kenikmatan dan keindahan dunia termasuk kepada anak Tuhan, tapi kita yakin dan percaya jika kita memilih taat seperti Tuhan Yesus, seperti teladan Tuhan Yesus, kita pasti akan menang melawan tipu daya muslihat iblis itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Sebelumnya, jika kita mundur satu pasal atau beberapa ayat, Tuhan Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Bapa mengatakan kepada Tuhan Yesus pada saat dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dicobai atau pencobaan atau kata kerjanya mencobai memiliki
arti yang kurang baik, Bapak Ibu. Mencobai yang memiliki arti kurang lebih adalah menggoda atau membujuk seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Melakukan suatu dosa, melakukan suatu pelanggaran. Jadi mencobai itu seperti mengajak atau mempengaruhi seseorang. Itu namanya mencobai. Dan kita tahu di Matius 4 ayat 1 sampai 11, iblis mencoba untuk memperdayai Tuhan Yesus yang saat itu 100% manusia dalam kondisi yang badan yang letih karena telah berpuasa 40 hari 40 malam, dalam keadaan lapar, dahaga, di padang gurun yang memang di sana tidak ada apa-apa, tapi Tuhan Yesus tetap memilih taat kepada Bapa. Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Iblis mencobai Tuhan Yesus dalam 3 hal. Yang pertama itu iblis meminta Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan yang ketiga, iblis mencoba berkompromi dengan Tuhan Yesus, yaitu jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka seluruh dunia beserta seluruh kekayaan di dalamnya akan menjadi milik Tuhan Yesus. Mari kita pelajari ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka Alkitab kita akan baca perlahan-lahan, ayat per ayat, agar kita bisa mengerti makna dari setiap pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena dalam pelajaran ini Tuhan memberikan teladan bagi kita, contoh bagi kita, bahwa Tuhan Yesus pada saat menjadi manusia 100%, dia mampu menaklukkan tipu muslihat iblis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka di Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Perlu Bapak Ibu ketahui dulu sebelumnya bahwa kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus ini, Yesus dicobai iblis ini, ada juga di dalam kitab Markus, walaupun disebutkan secara singkat di sana, dan juga di kitab Lukas. Lukas 4 pasal yang sama, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Cuman ada perbedaan di urutan pencobaan aja. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi kita akan memfokuskan pelajaran kita pada saat ini di kitab Injil Matius 4 aja. Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sekali lagi Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1 secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis atau diabolos artinya si pencoba. Keterangan ini bukan hanya menyiratkan sebuah pimpinan ilahi, tetapi juga tujuan ilahi, bahwa Tuhan Yesus dipersiapkan oleh Bapa untuk menjadi teladan bagi kita, bagaimana cara kita menaklukkan iblis. Konsep tentang kedaulatan Tuhan ini, jadi Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk berdaulat atas iblis, termasuk berdaulat di atas pencobaan. Konsep tentang kedaulatan Allah atas pencobaan juga diajarkan di bagian Alkitab yang lain, yaitu di kitab Ayub. Kita sudah pernah membaca kisah tentang Ayub, di mana iblis mencoba untuk bernegosiasi kepada Tuhan. Iblis tahu bahwa Ayub adalah orang saleh dan Tuhan pun mengakui itu. Iblis berkata, Tuhan boleh enggak saya coba mencobai Ayub? Akhirnya Tuhan, singkat kata, Tuhan mengizinkan. Dan luar biasanya
luar biasa dari Ayub. Walaupun iblis mencobai Ayub dengan mengirimkan perampok ataupun bencana alam sehingga harta kekayaan dan lain sebagainya habis, Ayub tetap memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan di akhir pergumulannya, Ayub memandang semua yang terjadi dalam hidupnya adalah sebagai rencana Tuhan, dan dia yakin rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu sekalian, dari sepanjang zaman kehidupan manusia, iblis adalah penggoda karena dia tahu makhluk ciptaan yang paling sempurna, yang diciptakan menurut serupa dan gambar Bapa adalah manusia. Makanya iblis mencoba untuk merusak rencana dan karya agung Bapa, yaitu menjebloskan manusia ke dalam jurang dosa. Kita lanjut di ayat yang kedua, Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 40 hari dihitung sejak Tuhan Yesus dibaptis, dibawa roh ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum untuk bersekutu dengan Bapa. Karena itu adalah persiapan dia menjalankan tugas kemesianikannya, tugas sebagai seorang Mesias. Saudara sekalian, kata 40 hari itu bagi bangsa Israel merupakan lambang dari masa genap sempurna. Kenapa? Karena banyak istilah 40 ada di dalam Alkitab. Contohnya adalah Musa tinggal di Gunung Sinai 40 hari lamanya. Nah, terusnya Nabi Elia berjalan ke Gunung Horeb pun selama 40 hari. Itu pun sama, tidak makan dan tidak minum. 40 tahun lamanya Raja Daud dan Raja Salomo memerintah atas bangsa Israel, dan masih banyak lagi. Dan di padang gurun lah memang Tuhan Yesus ditempatkan untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam lamanya untuk bersekutu kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas nih, apa saja sih rahasia kemenangan yang Yesus ajarkan? Apa sih teladan yang Yesus berikan untuk menang atas pencobaan iblis ini? Mari kita lanjut pada ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, 40 hari 40 malam dengan tidak makan dan minum di padang gurun yang gersang, yang pasti akan jauh dari rumah penduduk. Otomatis tidak akan ada makanan. Dan saat itu Yesus sebagai manusia 100% pasti akan mengalami rasa lapar yang dahsyat, rasa dahaga. Betul nggak Bapak Ibu? 40 hari 40 malam betul-betul nggak makan dan nggak minum. Pasti kondisi fisik jasmaninya pasti akan lemah, pasti akan tidak berdaya. Dan lagi puasanya pun sudah berakhir. Dan Tuhan Yesus punya kuasa sebenarnya untuk mengubah batu menjadi roti. Dan kita yakin juga dalam keadaan yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang akan berkeberatan jika Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena keadaan yang luar biasa tadi, kita yakin jika kita bertanya sama orang lain, 40 hari loh, 40 hari 40 malam gak makan, gak minum, dan sekarang ada yang menganjurkan, ayo, jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Masalahnya bukan masalah susah untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan 100%
manusia saat itu dia juga adalah anak Allah, dia punya kuasa untuk itu. Tapi masalahnya adalah yang memberi perintah itu bukan Bapa, tetapi iblis. Bapak Ibu sekalian, jawaban yang Yesus berikan pada iblis pada saat iblis memerintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap ucapan dari firman Tuhan. Iblis tahu, dari sini kita belajar, iblis menyerang kebutuhan daging, kebutuhan jasmani, yaitu makan. Keinginan untuk memuaskan tubuh jasmani yang kelaparan, yang kehausan. Maka tidak heran, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini, saat-saat yang susah memang. Di luar negeri, di negara-negara lain, termasuk di negara kita, banyak sekali perusahaan yang goncang goyah dan tidak sedikit yang tutup. Banyak sekali orang-orang yang di PHK. Karena PHK dan juga karena ekonomi tidak stabil sekarang, banyak orang yang susah makan. Iblis akan memakai kesempatan ini untuk menyerang kita. Mau nggak kita menukar keselamatan dengan semangkuk kacang merah? Seperti yang dilakukan Esau. Mau nggak keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita tukar dengan kebutuhan jasmani kita? Kadang kita sebagai manusia, apalagi dalam keadaan lapar, kadang kita tidak bisa berpikir positif. Tetapi kalau kita membiasakan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, membangun hubungan khusus dengan Tuhan, secara pribadi, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sukar ini, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani. Dalam hal ini, iblis menyerang Tuhan Yesus yang lemah sebagai manusia, menyerang kebutuhan jasmaninya, yaitu lapar dan haus. Yesus mengutip ayat di dalam Ulangan 8 ayat 3 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tubuh jasmani perlu makan, tetapi kadang kita lupa bahwa roh kita pun harus dikasih makan agar kuat dan bisa bertumbuh, semakin dewasa, agar bisa menjadi mempelai Kristus dan layak masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Tapi kadang kita terlalu berfokus dengan apa yang bisa kita lihat secara jasmani. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membuka mata rohani kita lebih jauh lagi, melihat kemuliaan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sebenarnya bagi Tuhan Yesus sekali lagi merubah batu menjadi roti itu sangat gampang karena Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tapi Tuhan Yesus memilih taat kepada Bapa. Dia tahu anjuran iblis jika dilakukan dia akan jatuh. Tetapi karena persekutuan Tuhan Yesus dengan Bapa pada saat 40 hari 40 malam memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menangkal dan menaklukkan tipu muslihat iblis itu. Memiliki kuasa bukan berarti berkuasa menggunakan kuasa itu dengan sembarangan, dan Tuhan Yesus tahu itu. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dalam diri Tuhan Yesus untuk menggunakan kuasa yang dari Bapa itu. Jadi ada yang lebih penting dari kuasa, yaitu ketaatan dan penyerahan diri total kepada Bapa. Kelaparan bukanlah alasan untuk makan seenaknya atau sepuasnya, dan kebutuhan pun bukan menjadi alasan kita untuk berbuat semaunya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sehingga kita menghalalkan segala cara sampai mendukakan hati Tuhan lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita ucapkan, dan lewat apa yang kita lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Padahal yang terutama di dalam bekalan adalah rohani kita, hubungan kita dengan Bapa. Kita tahu pencobaan ini sekali lagi menekankan tentang tawaran iblis akan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dasar kebutuhan manusia itu kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mari kita bangun hubungan yang kuat, hubungan pribadi yang kuat dengan Bapa.
isi terus kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman yang murni, Injil yang murni, yang Yesus sendiri ajarkan di dalam Alkitab. Bukan ajaran yang diajarkan oleh orang-orang di luar Tuhan. Supaya iman kita kuat, rohani kita kuat. Itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam percobaan yang pertama ini. Sekali lagi Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Mari isi rohani kita setiap hari. Jiwa kita yang haus ini diisi dengan firman Tuhan yang murni. Bukan firman Tuhan yang enak didengar, tapi firman Tuhan yang mendidik kita, menegur kita, yang membangun kita, dan yang membawa kita semakin dekat kepada Bapa, bukan semakin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Jadi, apakah kita sudah menempatkan firman Tuhan sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita? Atau apakah kita masih berpusat atau berfokus kepada kebutuhan jasmani saja dan mengesampingkan kebutuhan rohani kita akan firman Tuhan? Jawabannya ada dalam setiap kita masing-masing. Kita lanjutkan pada percobaan yang kedua. Matius 4 pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa nih iblis ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa iblis mengutip firman Tuhan, memanipulasi maksud dan pengertian firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus dalam dosa. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Perkataan iblis ini ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Luar biasa. Iblis memakai firman Tuhan untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa. Iblis memerintahkan Tuhan Yesus untuk jatuh dari bumbungan bait Allah yang tinggi. Itu kalau sampai itu terjadi, itu merupakan suatu pertunjukan yang luar biasa ya. Dari bumbungan bait Allah yang tinggi, dan malaikat-malaikat akan menatang tangannya untuk melindungi kaki Tuhan Yesus. Luar biasa nih iblis ini. Dia memakai firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita harus lebih waspada. Mari kita belajar teologi, karena teologi, ilmu tentang Tuhan itu bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan, tetapi milik kita semua, anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak mau belajar tentang Allah? Bagaimana kita bisa bilang percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan? Apakah Bapak Ibu sekalian berani memberikan handphone Bapak Ibu sekalian kepada orang yang tidak dikenal? Kalau kita memberikan handphone kita kepada orang yang kenal, kita pasti percaya, oh saya percaya sama orang itu karena saya kenal. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran di luar sana yang kelihatannya benar, yang kelihatannya enak didengar, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya membawa kita kepada kasih Bapa. Ternyata ujungnya berakhir mau. Kenapa? Karena pengetahuan kita kurang. Pengetahuan kita tentang Bapa itu kurang. Apalagi hubungan kita dengan Bapa tidak terjalin dengan baik. Percobaan yang menggiurkan ini begitu dahsyat menurut saya. Tuhan Yesus dicobai di kota suci, di kota Yerusalem. Itu pusat penyembahan bangsa Yahudi dulu, di kota Yerusalem. Dan kejadian itu pun di bumbungan bait suci, di bait sucinya Tuhan. Ini lengkap banget ya Bapak Ibu sekalian. Udah ada di dalam kota kudus, ada di bait kudus, ada anak Allah, dia memakai firman Tuhan, ada di rumah Allah lagi, di bait suci. Iblis memang benar-benar licik ya Bapak Ibu sekalian.
Haleluya. Sesuai dengan konteksnya di sini, Tuhan Yesus mengajarkan atau memberikan teladan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menuruti perkataan iblis menjatuhkan dirinya, sekali lagi menjatuhkan dirinya menuruti perkataan iblis, menjatuhkan dirinya dari bait Allah, dan mungkin akan ada malaikat-malaikat yang akan melindungi Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus melakukan itu, berarti Tuhan Yesus sama dengan mencobai Tuhan, tidak menghormati janji Tuhan. Tidak menghormati janji Tuhan. Kenapa janji Tuhan? Memang janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu menjaga kita, tapi bukan dengan cara menerjunkan diri dari bait Allah. Siapapun juga pasti akan mati, terantuk batu. Sesuai dengan konteksnya, larangan untuk mencobai Tuhan berkaitan dengan kisah bangsa Israel pada saat bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Tuhan, minta mujizat. Yang tadinya air pahit menjadi tidak pahit lagi, yang tadinya tidak ada makanan, Tuhan kirim mana dari langit, dan lain sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mencobai Tuhan berarti tidak menghormati Tuhan, juga meragukan pertolongan Tuhan dengan cara memaksakan atau memanipulasi kuasa Tuhan agar Tuhan memberikan mujizat. Mujizat apa? Yaitu mujizat pertolongan tadi. Terhadap percobaan ini Yesus menolak dengan tegas. Janji Allah bukan untuk diuji, tetapi janji Allah untuk dipercayai. Janji Allah untuk diimani. Janji Allah bukan alat untuk mengontrol Bapa dan memaksakan kehendak kita dengan cara-cara yang licik untuk kepentingan pribadi kita. Itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada pencobaan yang kedua ini. Sekali lagi, di sini kita dapat melihat bahwa iblis berani mengutip ayat firman Tuhan dengan memutarbalikkan makna dan menyalahgunakan serta memanipulasi arti dari firman Tuhan di Mazmur tadi. Dan hal ini pun sekarang banyak dilakukan oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang rajin ke gereja, orang yang melayani Tuhan dan lain sebagainya. Banyak dari kita memakai ayat firman Tuhan untuk mencari pembenaran diri. Banyak dari kita memakai ayat firman Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Banyak, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Kita pasti melakukan itu dengan cara sengaja. Betul apa betul Bapak Ibu sekalian? Kita memakai ayat firman Tuhan kadang untuk mencari pembenaran diri bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Memaksakan firman Tuhan itu untuk membuat justifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Sudahkah kita mempercayai janji Allah sepenuhnya, atau kita hanya mau percaya sesudah Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita? Sekali lagi, janji Allah itu bukan untuk diuji, tetapi janji Allah itu untuk diimani, untuk dipercayai. Kita harus tetap taat dan setia untuk melakukan kehendak Bapa sampai janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan janji Allah itu terjadi sebelum waktunya Tuhan, karena itu sangat tidak menghormati Tuhan. Itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Teladan yang berikutnya adalah pada pencobaan yang ketiga. Kita buka ayat lanjutnya, yaitu ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita bahas pada saat pagi ini. Tetapi hanya satu dua poin aja yang kita akan bahas. Bahasan yang pertama adalah tentang dunia dan segala isinya. Iblis mengatakan bahwa jika Yesus mau menyembah Dia, dunia dan segala kenikmatannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah benar
dunia ini adalah milik iblis. Padahal yang menciptakan adalah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita tahu di dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala pendusta. Tetapi kita juga tahu, kita baca di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya, Yohanes 12 ayat 31, bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia, bumi itu dikutuk Tuhan. Dan iblis berkuasa atas dunia yang ada saat ini. Dan kita tahu pasti bahwa akan ada saatnya nanti, pada saat Tuhan datang, dunia ini akan dihancurkan, akan menjadi danau api, atau akan menjadi lautan api. Dan Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru untuk kita, untuk orang-orang yang layak masuk dalam langit baru dan bumi baru, yaitu orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21, tetapi orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus menekankan dengan sejelas-jelasnya bahwa kita hanya bisa dan hanya boleh menyembah Tuhan, Bapa kita, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang memberikan kepada kita anugerah keselamatan, dan Allah yang memimpin kita kepada jalan kebenaran, bukan kepada Allah lain. Beberapa minggu yang kemarin kita juga udah membahas tentang berhala modern. Jangan sampai fokus kita dialihkan oleh berhala-berhala yang ada di dunia ini, sehingga penyembahan kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan menjadi bias, menjadi tidak jelas. Itulah poin yang kedua yang Tuhan Yesus berikan dan ajarkan kepada kita. Kita sebaiknya memahami juga bahwa inti godaan yang ketiga dari pencobaan iblis ini adalah kekuasaan secara negatif atas dunia. Jika Anda ditawari oleh iblis seisi dunia ini, kenikmatan dunia, atau mungkin kekayaan, kehormatan, engkau akan dapatkan jika engkau menyembah Aku. Apa yang akan kita lakukan? Sebagai orang percaya pasti kita akan bilang, oh tidak, saya menyembah Tuhan. Tetapi sadarkah Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita kadang kita dibelokkan iman percaya kita akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Bukan cuma sandang pangan papan dan sebagainya, tetapi jiwa kita yang ingin dipuaskan egonya. Banyak manusia saat ini menjual dirinya kepada iblis hanya supaya dia bisa menjadi kaya. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan yang setiap minggu ke gereja, setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia menjual keselamatannya hanya untuk supaya dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Rumah mewah, mobil mewah, sehingga semua orang bisa melihat, wah, si Anu, si A, si B, si C sukses. Banyak juga anak-anak Tuhan yang mengorbankan saudaranya, temannya, hanya supaya dia bisa naik lebih tinggi. Jiwanya, kehausan jiwanya akan ego, akan kesombongannya itu minta dipuaskan, dan dia takluk. Dia kalah dengan percobaan itu. Mungkin mulut kita menyembah Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita masih terikat pada percintaan dunia, dan kita masih nyaman dalam kehidupan kewajaran orang dunia. Bagi orang dunia kehidupan kita nggak wajar, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Kita memang harus hidup tidak wajar jika dilihat dari kenyamanan dunia, karena kita bukan milik dunia ini.
Kekayaan yang ada di dunia ini hanya sementara, hanya bisa memberikan kenikmatan sebentar saja. Tetapi kekekalan yang harus menjadi fokus kita, karena di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Tuhan ingin kita semua ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan ingin kita semua diselamatkan kembali kepada rancangan yang semula, agar kita memperoleh kodrat ilahi. Kita dilayakkan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru. Jadi jika masih ada di antara kita yang terikat akan kenikmatan dunia, mari Bapak Ibu ambil komitmen, ambil keputusan sekarang untuk taat, untuk bertobat, bahwa kenikmatan dunia hanya bisa kita nikmati sementara saja, dan itu bisa membawa kita jauh daripada Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, dan bisa membuat kita terhilang, terhapus dalam kitab kehidupan anak domba. Apakah itu tujuan kita? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Dan banyak juga istilahnya kejadian-kejadian yang membuat kita miris. Jika kita ditanya, apakah kita punya cita-cita untuk masuk surga? Kita pasti akan menjawab, oh tentu, puji Tuhan, saya punya cita-cita untuk masuk ke surga. Tetapi apa yang sudah kita lakukan? Ada saya baca sebuah buku, di situ tertulis, ada notnya, ada catatan di bawahnya. Kata-katanya bikin saya geli sebenarnya. Di situ tertulis, hobinya mencemarkan nama baik orang, hobinya memfitnah orang, hobinya berdusta, hobinya berbohong, hobinya mencuri, hobinya menjelekkan orang lain, membenci saudaranya. Tapi cita-citanya masuk surga. Di situ ada tulisan besar, iblis pun tertawa. Saya sendiri juga baca itu, benar juga ya. Tanpa kita sadar Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tanpa sadar gosip, ngomongin orang, ya kan, mencari keuntungan yang besar dalam sistem bisnis kita. Kadang kita sikut kanan kiri orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita, atau misalnya anak sekolah, dia mencontek, sengaja mencontek, sadar mencontek, tapi punya cita-cita masuk surga. Mari Bapak Ibu sekalian, teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ayo isi kehidupan kita dari tiap hari, dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Ambil waktu khusus untuk saat teduh, ambil waktu khusus untuk membina hubungan pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan untuk berjalan di dalam kekelaman dunia ini. Teladan yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mencobai Tuhan. Kalau kita tahu itu dosa, kalau kita tahu itu salah, jangan lakukan dengan sadar. Karena bukan hanya mendukakan hati Bapa, itu sama saja melakukan perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ada tanggung jawab di balik kasih karunia. Beberapa minggu yang lalu, termasuk minggu kemarin, Bapak Gembala sudah menjabarkan tentang arti tanggung jawab. Apa yang kita lakukan akan ada konsekuensi yang harus kita terima. Baik itu benar, apalagi salah, ada konsekuensinya. Kita memang dibenarkan oleh iman, kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi kita dihakimi oleh perbuatan kita. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Jangan mencobai Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dicobai. Teladan yang ketiga adalah fokus kita hanya kepada Tuhan. Penyembahan kita, ibadah kita, fokuskan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Surga jangan jadi pilihan, surga jangan hanya jadi harapan, tapi surga harus jadi tujuan hidup kita satu-satunya. Bagaimana cara kita sampai kepada langit baru dan bumi baru? Ayo bikin habit, bikin kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, pikirkan apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Menyenangkan hati Tuhan, lakukan.
Mari Bapak Ibu ambil komitmen saat ini lewat teladan Tuhan Yesus yang kita berikan, yang Tuhan sudah berikan pada saat pagi hari ini, agar kita bisa bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita dapat memperoleh bagian di langit baru dan bumi baru. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Kita belajar menyembah Tuhan di dalam gunung kudusnya. Kita sembah Yesus, Gembala Agung kita, yang memberikan teladan kepada kita bagaimana cara kita menaklukkan iblis, menaklukkan tipu dayanya. Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus Bapak Ibu sekalian, sembah Dia. Dia telah memberikan teladan bagi kita. Mari kita ikuti jalan Dia. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa kami di dalam surga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami teladan bagaimana cara kami untuk menghadapi tipu muslihat iblis di tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini ya Bapa. Firman-Mu ini memberikan kepada kami jalan bagaimana cara kami untuk tetap memilih taat kepada Bapa, agar kami bisa menghadapi segala cobaan, segala tintangan, segala tantangan, termasuk segala godaan yang iblis tawarkan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau selalu bersetengah dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Dan kami mau belajar untuk diproses, kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk menjadi serupa seperti Kristus, agar kami menjadi serupa seperti Bapa, agar langit baru dan bumi baru boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami di kekalan nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini juga ya Bapa boleh menjadi kekuatan kepada kami, menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang sudah berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman, setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, angkatlah mata hati kita dengan percaya dan angkatlah kedua tangan kita ke atas dengan iman, serta terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertemuan ibadah pada pagi ini sudah selesai. Semoga ibadah kita ini bisa memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan juga menjadi pelita dalam kehidupan kita. Lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita perbuat dapat menyenangkan hati Tuhan. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.